bergerak karena kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Mari Tuhan Yesus, kita terus serahkan kedoakanmu Tuhan. Haleluya. Memberikan jawaban yang pasti, malah memperburuk keadaan manusia. Oleh karenanya di siang hari ini saya pertama kali berkhotbah lagi di tahun baru 2024. Saya ingin memperkenalkan satu nama yang sudah sering dikhotbahkan, yang sudah sering didengar, tapi sulit untuk orang menerimanya. Nama yang sering didengar, tapi masih ada banyak pertimbangan yang dibuat untuk menerima nama itu. Bahkan sampai pada tutup mata dia tidak sempat menerima nama itu. Nama itu yang akan saya perkenalkan buat saudara sekalian pada siang hari ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan jawaban yang pasti. Hanya nama Tuhan Yesus yang bisa memberikan atau menjawab kebutuhan yang paling dalam di dalam hati manusia. Manusia boleh kelihatan kaya, manusia boleh kelihatan punya segala sesuatu, tetapi sesungguhnya di dalam dasar hati yang paling dalam ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di atas dunia ini kecuali Yesus Kristus. Bila orang di sebelah saudara, kamu butuh Yesus. Kamu juga, kita semua butuh Yesus. Mari yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 11. Ada Om Matius di sini? Karena berdiri di Markus. Markus. Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Topiknya ajakan juru selamat. 2, 3 mulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi nyatakan kepada orang fasik. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya itu berkenan menyatakannya. marilah Kepadaku semua yang menyusun dan berban barat, aku akan memberi Jalan-jalan kepadamu. Itulah bukti yang berpasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab bukti yang berpasang itu enak dan beban. bantu pun. Izinkan kembali saya bacakan buat kita ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dari bacaan ini saya berikan tema untuk renungan singkat pada siang ini, Yesus Kristus, jawaban atas setiap permasalahan hidup kita. amin. Sekali lagi dengarkan, Yesus Kristus satu-satunya jawaban atas permasalahan hidup kita. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah pergumulan. Berbagai kebenaran hidup yang kita lewati, tantangan-tantangan yang kita lewati, tanpa disadari menciptakan pertanyaan-pertanyaan, menciptakan atau memunculkan berbagai pernyataan. Mengapa dan kenapa semua ini harus terjadi pada saya? Mengapa hidupku terus begini? Kenapa? Mengapa hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Apakah salahku dan apakah dosa? Oh Tuhan, berilah petunjukmu dan sisa apa yang berikut. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar daripada mulut manusia, daripada hati manusia, dan teriakan-teriakan yang paling dalam yang terus pertanyaan itu muncul. Kenapa harus begini? Saya percaya itu pertanyaan kita semua. Amin. Mengapa saya harus ada di sini?
ketentraman jiwa kita, akan mengganggu ketenangan jiwa kita, akan mengganggu ketenangan hidup kita. Manusia berusaha mencari jalan pintas untuk menemui jalan keluar. Tetapi apa yang terjadi saudara, semua itu hanya bertahan lama. Tidak bertahan lama, hanya sebentar saja. Tapi ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus yang sungguh-sungguh peduli dengan saudara dan saya, yang sungguh-sungguh mencintai kita. Dialah pribadi yang mengerti apa masalah kita. Dialah pribadi yang mengerti apa persoalan kita. Dan dialah yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Kalau saudara pergi ke psikiater, kalau saudara pergi ke psikolog, mereka akan berkata, mari padaku, ceritakan masalahmu, dan kita cari solusi masing-masing, solusi bersama-sama. Tetapi Yesus beda. Dia berkata, marilah kepadaku, ceritakan masalahmu padaku, kau duduk diam, dan saya akan membereskan masalah. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih, saya mengajak kita sekalian untuk mengkaji dan merenungkan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus Kristus jawaban atas setiap permasalahan hidup. Yang pertama, Yesus jawaban atas setiap permasalahan hidup. Siapa yang bisa memahami pernyataan ini? Siapa yang bisa memahami kalimat ini? Kalau orang yang tidak memahami, dia berkata, pendeta jual obat. Bila Yesus mengerti hidup saya, kenapa hidup saya seperti begini? Mengapa pendeta jual obat dan berkata, Yesus peduli dengan saya, tapi orang yang saya cintai harus mati karena sakit penyakit. Sudah didoakan malah mati. Sebenarnya berdoa harus sembuh. Kenapa mati? Apakah pendeta jual obat? Tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang bisa memahami pernyataan ini bahwa Yesus satu-satunya jawaban atas permasalahan hidup kita? Hanya bisa dimengerti oleh orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 25 dan 26 dia berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua ini kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang yang sombong tidak akan bisa mengerti wahyu Tuhan. Orang yang sombong tidak akan mengerti hati Tuhan. Orang yang sombong tidak akan bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Mengapa Tuhan tutup bagi orang bijak dan pandai? Kenapa Tuhan rahasiakan bagi orang bijak dan pandai? Karena kalau sampai mereka tahu rahasia Tuhan, mereka tahu misteri Allah, maka yang bijak makin bijak, yang pandai tambah pandai, dan bijak dan pandai yang makin tambah pintar yang tambah pandai, ini mereka akan tambah mengeraskan hati. Kenapa Tuhan buka kepada orang rendah hati? Dikatakan di sini di dalam kalimat, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang rendah hati yang bisa memahami hati Tuhan. Kecil di sini bukan kecil fisik. Kalau Tuhan bilang yang mengerti saya adalah orang pendek semua, maka kita yang tinggi tidak bisa memahami Tuhan. Orang yang kecil di sini bukan kecil fisiknya, bukan kecil status sosial dalam komunitas masyarakat. Orang kecil di sini bicara tentang orang yang rendah hati. Suatu waktu murid-murid persoalkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, tempatkan di tengah dan berkata, barang siapa yang mau terbesar dalam kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil. Harus merendahkan diri, itu baru bisa masuk surga. Nah, saudara-saudara, pernah lihat anak kecil berkelahi? Anak kecil berkelahi, pernah lihat anak kecil berkumpul? Pernah. Setelah berkelahi apa mereka lakukan? Mereka dendam-dendam sampai tahun baru, sampai tanggal 31 berdamai. Habis berkelahi, sudah menangis, habis sebentar sudah bermain lagi. Ya, dia bagi mula-mula juga. Orang tua yang pusing, jangan kasih, dia jangan sama kamu. Ada anak kecil tidak seperti polos. Anak kecil tidak pernah menyimpan dendam. Itu hanya berlaku pada orang dewasa. Dan kalau orang begini, kita tidak bisa masuk surga. Kalau simpan dendam, simpan benci, gara-gara lu ya,
saya masuk di hutan Garut, awas lo ya. Tetapi Yusuf, Alkitab berkata, ketika saudara-saudara bertemu dengan dia, mereka bilang, hari ini kami akan menjadi hamba bagimu, terserah kau bikin apa. Yusuf berkata, jangan berkata demikian, saya tidak menyalahkan kalian. Yang suruh saya ke sini adalah Tuhan lewat kamu, supaya saya menjadi tuan atas Firaun dan bapa atas orang Mesir. Amin. Jadi saudara tidak usah menyalahkan orang. Kalau kau menjadi penyebab saya ada di rumah ini, tidak usah. Ya. Karena mungkin waktu di luar sana pemalas gereja, mungkin di luar sana pendeta khotbah nggak premium, nggak kecil. Tuhan izinkan terjadi supaya di sini dengar khotbah, di sini memuji Tuhan, sehingga pulang dari sini bisa diangkat jadi majelis gereja. Apalagi di sini ada yang sudah jadi majelis gereja. Saya berkata berulang-ulang, saudara-saudara saya memuji Tuhan luar biasa. Tahun lalu setelah saya khotbah dari sini, saya pulang dan saya KKR di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Timur. Saya KKR di sana dan saya berkata, saudara begini banyak ribuan orang, tapi saudara memuji Tuhan seperti 10 orang. Saya berdoa supaya Anda masuk rutan semua. Karena di rutan orang memuji Tuhan bertepuk tangan lompat di gedung bisa berubah. Ini 2000-an orang tapi nyanyi seperti 10 orang. Saya berdoa supaya semua masuk rutan. Setelah saya ungkapkan begitu, mereka semua nyanyi bersorak-sorak hampir 70 Jadi saudara tidak usah menyesali yang lalu. Amin. Di akhir tahun saya khotbah di Kalbar, temanya adalah move on dong. Harus bisa move on, bilang di sebelah saudara, harus bisa move on. Harus move on. Karena move on itu adalah harga mati untuk Tuhan memulihkan saudara. Amin. Jangan terikat dengan masa lalu kita, yang lalu biarlah berlalu bersama hari lalu. Amin. Karena kau mau luka dalam hatiku. Aku tak peduli kata dunia tentang diriku, kalau aku tahu rencanamu indah bagi masa depan. Amin. Sudah barang terjadi kok. Apa yang perlu disesali? Ya sudah. Pertama, maafkanlah orang yang olehnya Anda dan saya. Amin. Kemudian maafkan dirimu sendiri. Jangan berkata, betapa nasibku begini, mengapa saya seperti ini? Oh Tuhan, tidak usah menyesali diri. Duduklah di dalam kamarmu, lihat di cermin dan berkata, lu keren. Oh, diri sendiri ya. Masuk di dalam kamar mandi, buka seluruh pakaian, lihat dari atas yang bawah. Kalau saudara bisa menerima dirimu apa adanya, itu rahasia kesuksesan. Amin. Rahasia keberhasilan di sini. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati, yang sombong sulit. Orang rendah hati gampang berubah. Orang rendah hati itu gampang dibentuk oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, jangankan dibentuk Tuhan, muntah dia. Maka saya mau berkata, jangan benci dengan orang sombong. Tidak usah doa sumpah serapah sama orang sombong. Dia akan hancur dengan sendirinya. Alkitab berkata, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Tidak usah didoakan, nanti juga hancur. Yang kedua, tidak usah diharapkan kehancuran orang sombong, karena Tuhan pun membenci orang sombong. Silakan baca Alkitab. Orang sombong Tuhan tidak suka. Tapi orang rendah hati Tuhan gampang benci. Maka saya tidak tahu apakah saudara putusan atau belum, atau berapa lama saudara ada di rutan ini. Anggaplah segitu Tuhan membentuk bapak-bapak saudara. Amin. Tuhan membentuk saudara. Saya berdoa di sini, di mimbar ini untuk bapak-bapak semua. Suatu saat sudah bebas keluar dari sini, saya bisa mendengarkan kesaksiannya di lapangan-lapangan KKR. Saya bisa melihat Tuhan pakai saudara. Saya bisa lihat Tuhan berbuat satu dengan diri saudara. Saya mau pelari ke Rote, lalu kemudian ada supir taksi. Begitu dibolong, dia datang sama saya. Pak Pendeta, Mas Kila Beta. Saya bilang, kurang familiar Pak. Pak sudah Kila Beta? Beta Pak yang waktu beberapa bulan lalu Bapak khotbah di hutan. Beta.
Dia pada kurus tinggalnya bagi musuh. Tahu siapa namanya? Sempat ambil nomor HP. Saya lupa titip nomor rekening. Jadi saudara-saudara, Bapak sekarang luar biasa. Bapak punya khotbah waktu itu, firmannya di sini, temanya ini, ada 3 bagian Bapak ngomong. Hebat. Bisa langsung sarjana teologi ya itu. Luar biasa. Nah ini hal-hal yang saya rindukan untuk saudara-saudara kami. Jadi jangan menyesali diri, jangan membenci diri, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa lewat ini semua Tuhan akan angkat derajat saya lebih tinggi. Amin. Yusuf masuk penjara baru keluar jadi perdana menteri. Yusuf masuk penjara baru jadi pejabat. Betul? Nah, jadi jangan jadi pejabat kalau orang tidak heran harus masuk di sini. Jadi kalau soal kita masuk dulu baru keluar jadi bupati. Amin, amin. Kita kalau mau marah. Iya. Saya berdoa saudara-saudara yang keluar di sini ada yang nanti jadi calon anggota DPR. Amin. Saya berdoa saudara-saudara yang keluar menjadi seorang kontraktor yang hebat. Haleluya. Kalau berhasil jangan lupa kontak saya. Jadi hal-hal ini bisa dimengerti oleh orang-orang yang rendah hati. Kenapa Yesus berkata, marilah kepada siapa dia? Silakan cari dalam buku manapun, kitab manapun yang bilang, akulah dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang tidak sumber tidak kecuali Tuhan Yesus. Amin. Dia berkata semua yang telah diserahkan Bapa kepada Bapa sudah menyerahkan kuasa kepada Yesus, kuasa atas dosa, artinya dia punya kuasa mengampuni dosa kita. Jadi kalau saudara serahkan kepada Tuhan Yesus, tidak usah pikir masa lalu. Ketika kita berkata Tuhan saya salah, saya minta ampun. Sejak sebelum saudara ditahan di hutan, sejak mungkin diproses di polsek atau polres, satu hati pikir mulai Tuhan, beta salah. Saat itu dosamu sudah diampuni. Jadi jangan lagi menyembah diri dan berkata, memang sialan itu. Memang Markus, lu memang pantas, lu memang pantas. Jangan menyesali diri. Pulang dari sini di kamar masing-masing, sebentar malam, jam 12 sasarannya, angkat tangan dan Tuhan, terima kasih. Ternyata saya berharap dengan Tuhan. Amin. Terima kasih atas Tuhan yang kau berikan kepada saya. Dunia boleh melihat kejelekanku, dunia boleh melihat sikap-sikap yang lalu, tapi Tuhan tidak begitu. Yang suka mengungkit-ungkit masalah yang masa lalu adalah satu, setan, kedua, manusia. Setan dan manusia kompromi. Berarti setan manusia, manusia setan. Jadi orang yang suka ngomong masalah lain itu adalah keturunannya setan. Loh. Dan tutup telinga terhadap apa yang orang ngomong. Tutup telinga. Cuek saja. Anggap saja tidak ada apa-apa. Ya, keluar dari sini, angkat muka. Ini saat saya angkat muka. Saya lihat berkat Tuhan turun pada saya. Mulai saat ini hidup saya berubah. Mulai saat ini saya diberkati. Mulai saat ini gara-gara kamu bikin satu bisnis dan tertahan, sekarang lihat Tuhan akan angkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Harus yakin. Pulang dari sini saudara diberkati. Pulang dari sini saudara punya bisnis kembali. Pulang dari sini jabatanmu naik lagi. Karena ternyata kau masuk di sini karena fitnah. Tapi kalau masuk di sini karena kesalahan sendiri, percayalah Tuhan bisa menggunakan kesalahan itu membentuk kita menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Jadi bapak-bapak semua yang ada di sini, kuasa di tangan Yesus, kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas dosa, kuasa atas alam, kuasa atas hidup yang kekal. Artinya yang kasih hidup kekal buat kita hanya Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Orang pernah kritik berkata, Bapak dia terlalu arogan sekali. Pas bilang hanya Yesus jalan keselamatan. Iya. Kalau dia bukan jalan keselamatan, kalau dia hanya salah satu, saja jadi pendeta. Saya harus berani bilang bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena Yesus yang bilang, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia punya kuasa atas maut. Maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Amin. Maka mulai hari ini, Bapak, kalau kita terima Tuhan Yesus,
maka hidup kekal itu sudah pasti bagi kita. Jadi pesan saya di tahun baru ini adalah pesan profetik, pesan berdasarkan firman Tuhan. Pertama, saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, hidupmu berharga. Yang ketiga, jangan menyalahkan masa lalu. Maafkanlah. Apa yang orang lakukan terhadap saudara sama saudara di sini, maafkan mereka. Entah dia istri, entah dia suami, entah dia istri, suami. Ya kan? Karena sekarang kan adalah Agustinus dan Agustinus. Siang Agustinus, malam Agustinus. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pulang dari sini, hidupmu akan diberkati, dikubahkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih menjadikan yang terbaik. Nanti suatu saat kalau saya berkhotbah di sini lagi, saya akan berkhotbah tentang urutan, ya, bukan penghalang untuk saya berkarya. Maka itu kalau saya kesini lagi, saya akan sampaikan itu buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.